Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami muliakan, yang kami banggakan dan kami hormati, sebagaimana kejadian kerajaan Pulau Halimun, dua putra mahkota yang gagah perkasa dan tampan rupawan, yaitu Sambung Batung dan Sambung Renjana, di mana pada akhir cerita, setelah terjadinya bencana besar banjir yang membawa dua putra Raja Pakurindang tersebut, yaitu Sambung Batung menjadi Gunung Sebatung dan Sambung Renjana menjadi Gunung Saranjana yang penuh misteri dan teka-teki. Hari ini kita akan melanjutkan cerita tersebut dalam bentuk sebuah alur cerita Kota Gaib Saranjana. Seperti gambar berikut, ini adalah gambar Gunung Saranjana yang ada di Kepulauan Desa Oka-Oka. Judul kita hari ini adalah Misteri dan Teka-teki Gunung Saranjana. Bulu kuduk semakin merinding, begitu juga dengan bulu roma berdiri di sekujur tubuh. Kengerian, keseraman, keangkeran, juga rasa ketakutan yang mendalam saat disajikan wanginya aroma secangkir kopi pahit panas, beras kuning, gula aren merah, kembang 7 rupa, mayang terurai, serta harumnya dupa parapen kayu gaharu yang dibakar terus-menerus, sehingga menimbulkan asap harum khas yang dapat mengundang makhluk-makhluk sakral yang berkunjung menghampiri undangan bagi yang melakukan ritual undangan tersebut. Pengundang, di mana pengundang makhluk-makhluk gaib tersebut akan datang. Namun, dapatkah ritual seperti ini dilakukan untuk mengundang makhluk atau penghuni Gunung Saranjana yang penuh dengan misteri dan teka-teki? Ternyata tidak mudah membuka tabir penghuni Gunung Saranjana yang gaib dan tersembunyi itu. Walaupun ritual itu dilaksanakan dengan seksama dan penuh hikmah, berikut ini alur cerita Saranjana. Disebutkan jika kota Saranjana berada di Pulau Halimun, Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Penduduk kota tersebut dikatakan memiliki ciri fisik seperti manusia pada umumnya. Penduduk di sekitarnya percaya penghuni kota modern itu adalah bunian orang Halimun dan juga jin muslim. Karena sebagaimana riwayat terkoyaknya Pulau Halimun, Pamega Saijaan Kota Baru, Raja Banjar yang mengajari mereka mengenalkan agama Islam dengan syariat cara beribadah sesuai dengan tuntunan yang benar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka, para penghuni Gunung Pulau Halimun ini, memiliki sistem kerajaan monarki, yaitu kerajaan dengan kekuasaan atas dasar hukum dan undang-undang. Kota Saranjana selalu berkembang pesat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahkan dari beberapa cerita yang ada, puluhan mobil mewah, bahkan alat-alat berat sampai dipesan dengan tujuan kota Saranjana. Namun saat dicari dalam peta administratif, tak ditemukan adanya kota Saranjana. Kesan gaib muncul karena pemesan selalu meminta agar barang pesanannya ditinggalkan begitu saja di suatu tempat dan akan hilang dalam waktu hanya sekejap mata. Dikisahkan ada seorang pria yang bebas masuk kota tersebut. Dia bernama Pua Leba yang sehari-hari bertugas di kantor kecamatan Desa Tanjung Lalak, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Warga yakin jika pria tersebut merupakan salah satu manusia yang bebas keluar masuk kota Saranjana. Ia sebagai perantara alam nyata dengan alam Saranjana. Pria itu bercerita jika ia bebas keluar masuk Saranjana dikarenakan sebilah mandau, senjata khas Kalimantan Selatan.
Saat mewarisi Mandau dari sang paman, indera keenamnya terbuka, dan ia pun bisa mengetahui keberadaan kota Saranjana. Kemudian ia bisa bebas keluar dan masuk kota tersebut. Namun saat berada di sana, ia hanya berjalan-jalan dan memilih untuk tak memakan apapun. Karena kunon, saat makan di kota Saranjana, maka seseorang di alam nyata bisa hilang dan tinggal tetap di kota Saranjana tersebut. Bahkan beberapa cerita menyebutkan jika ada orang di desa sekitar yang hilang dan saat ini telah tinggal di kota Saranjana serta memiliki anak keturunan dan keluarga di Pulau Halimun tersebut. Pualeba menyebut jika warga Saranjana memiliki ciri fisik seperti manusia pada umumnya. Mereka memakan nasi, meminum kopi, merokok. Bahkan penghuni kota modern itu disebut sering berbelanja ke Kota Baru atau Kalimantan Selatan, bahkan keluar Pulau Kalimantan. Karena memiliki ciri fisik seperti manusia pada umumnya, maka keberadaan mereka saat membaur tidak diketahui. Bahkan beberapa anak dari kota Saranjana disebut memilih untuk sekolah di sekolah kecamatan Pulau Laut, Kepulauan, Kabupaten Kota Baru. Dia juga bercerita jika beberapa kali diminta oleh warganya untuk mencarikan mobil atau motor yang hilang secara gaib. Saat itu ia bercerita jika ia meminta bantuan sahabatnya di kota Saranjana, dan tak lama mobil atau motor itu ditemukan. Maka kejadian tersebut sempat membuat geger dan gempar warga sekitarnya. Kejadian aneh juga sering dirasakan warga sekitar. Warga sering mendengar bisingnya kendaraan dan lain sebagainya. Konon banyak wisatawan yang melihat gedung-gedung tinggi layaknya kota besar dan aktivitas manusia. Namun pada saat didekati, yang nampak hanya gunung yang menjulang. Aneh bin ajaib, bukan? Berdasarkan penuturan warga sekitar, kota Saranjana diyakini sebagai kota gaib yang dihuni oleh makhluk cantik bersih dan tampan rupawan. Kota modern tersebut memiliki jalan raya yang lebar, gedung megah, masyarakat hidup dengan bertani, dan banyak yang melaksanakan ibadah haji. Kota gaib ini juga memiliki pemerintahan dan penguasa. Beberapa percaya jika Saranjana dihuni oleh hunian orang Halimun dan juga jin yang beragama Islam. Kotanya indah dengan penduduk cantik putih bersih mulus dan tampan rupawan. Penduduknya ramah. Sehari di sana seperti 1 tahun di alam nyata. Nasi dan buah yang ada di sana disebut memiliki ukurannya lebih besar dibandingkan di dunia nyata. Dan hasil panen di sana selalu berlimpah karena tanahnya subur, kehidupan di sana makmur, aman dan sentosa. Ini adalah gambar ilustrasi kota Saranjana, kota megah gaib yang berpenduduk jin muslim dan bunian daripada orang-orang yang ada di sana. Berikutnya penelusuran ilmiah soal keberadaan kota hilang atau kota gaib Saranjana. Masyarakat Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan semakin percaya tentang keberadaan kota Saranjana setelah kejadian tahun 1980-an silam. Kala itu, pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sekian banyak jumlah alat berat pesanan dari Jakarta yang ditujukan ke alamat kota Saranjana. Padahal kota Saranjana tidak masuk dalam administrasi Kabupaten Kota Baru. Bahkan kenyataannya kota Saranjana tidak pernah ada di pemetaan Pulau Kalimantan. Mengandalkan teknologi, kita tidak akan dapat menemukannya di aplikasi Google Map atau pemetaan yang canggih apapun. Bahasan soal Saranjana yang hingga kini masih misteri keberadaan
sebenarnya memang tidak bisa dilepaskan dari aspek sejarah lisan, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, tak heran kalau keberadaan kota ini seolah-olah berada di antara fakta dan mitos semata. Kalau ditanya, terutama orang Kabupaten Kota Baru, pasti mereka tahu soal Saranjana. Atau paling tidak mereka pernah dengar ungkap sejarawan Universitas Lambung Bangkurat bernama Pak Mansur dalam perbincangannya dengan Kumparan pada Januari 2019 baru-baru tadi. Meskipun begitu, Pak Mansur menjelaskan keberadaan Saranjana bisa dilihat dari aspek historis melalui metode penelitian sejarah, mulai dari metode heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Ini adalah gambaran Saranjana di peta buatan Salamun Muller. Jadi kota Saranjana pada peta Salamun Muller memang ada di antara pulau, laut kepulauan, dan Tanjung Seroka. Saranjana di peta buatan Salamun Muller pada tahun 1845 dokumen. Sulumen Muller atau Kumparan pada tahun 1945. Seorang naturalis atau orang yang mengadakan penyelidikan secara khusus mengenai binatang dan tumbuhan yang berkebangsaan keturunan Jerman, di mana Salomon Muller mencantumkan kota Saranjana di dalam peta buatannya. Petanya berjudul Kaartspan de Kust Beneleden van Banjarmasin, Beheereds to the Resen in the Head Juderlegs Gedertets pan Borneo, yang artinya peta wilayah pesisir di pedalaman Borneo. Peta tersebut diterbitkan secara resmi oleh Pandelegen, Panhead, Batavian Sets, Genootschap van Gusten Western Scapen dari lembaga yang disebut dengan Reizen and Onderzoeken in that Institute Archipel, lembaga penerbitan peta Nusantara. Dalam peta tersebut, Muller menuliskan sebuah wilayah bernama Tanjung Saranjana yang ditulis dengan T Saranjana. Lebih tepatnya, Saranjana diperlihatkan berada di sebelah pulau laut antara Kerumputan dan Pulau Kijang, berbatasan dengan Tanjung Serudung, diapit dengan Gunung Jambangan. Berbatasan dengan Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang, ungkap Mansur. Jika ada yang meragukan Muller dalam pembuatan peta, maka sepertinya penilaian itu kurang pantas. Sebab Muller merupakan anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda kala itu. Dia pun sudah mendapatkan pelatihan membuat peta dari Museum Leiden, Belanda. Kedatangannya ke Nusantara saat itu karena perintah untuk penelitian flora dan fauna di beberapa wilayah di Nusantara. Bukti lain tentang kapabilitas Muller juga terlihat bahwa hingga sekarang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI kerap melakukan penelitian maupun analisis dengan mempertimbangkan catatan Muller yang terkenal di era 1840-an itu. Keberadaan Saranjana yang kini diyakini memang ada di Indonesia selanjutnya dibuktikan dengan sebuah kata Saranjana pada kamus Belanda yang berjudul Hendrikskundigs en Statistics Wenderbox van Nederlands Indie Verwets Nars den Gesten en Bestenbrechten karya Profesor Dr. Peter Johannes Pets. Kamus tersebut diterbitkan resmi di Amsterdam oleh lembaga penerbitan di Amsterdam bernama PN Pan Kapen pada tahun 1869. Kamus tersebut Pen menulis begini: Saranjana Kaf Aan de Judel of Jediken Pan Pulau Laut Well at Lens En Borneo's Jus Ospan is Gelegen, yang artinya Saranjana Tanjung di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Menanggapi hal tersebut,
Mansur mengemukakan 3 kemungkinan. Pertama, bahwa benar Saranjana berada di wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kedua, jika mengacu pada penjelasan PET, maka kemungkinan Saranjana berada di Teluk Tamiang, Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru. Ketiga, Saranjana merupakan wilayah yang berada di bukit kecil, terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Jika melihat letak geografisnya, Mansur tak menafikan bahwa bukit tersebut akan terlihat indah karena berbatasan langsung dengan laut. Namun sekali lagi tempat ini dianggap sangat angker oleh penduduk sekitar. Berikutnya, kajian sebuah kota yang hilang atau kota gaib Saranjana. Kota yang hilang atau kota gaib Saranjana berada di satu wilayah Kalimantan Selatan menurut Maker David. Setelah peristiwa tahun 1980-an tersebut, belum ada lagi kisah yang menyadarkan bahwa masyarakat Saranjana merupakan salah satu kota yang benar-benar ada. Selama ini masyarakat kerap melakukan banyak spekulasi dari beberapa selentingan atau cerita dari mulut ke mulut saja. Mulai dari bahwa kota tersebut merupakan kota peradaban yang ditempati oleh Bunian Halimun serta kalangan jin Islam, sampai mitos kota mistik yang beredar di masyarakat. Sebelum Saranjana, ada beberapa wilayah di seluruh dunia yang juga menghilang dan dianggap wilayah gaib juga, dengan segala macam hal mistik yang berpengaruh dan beredar, seperti Pulau Haiyin berada di Brazil di sebelah barat Irlandia, Pulau Antalya di Samudra Atlantik, Pulau Saraan bagian Minwok, Pulau Tuanehe bagian Kepulauan Cox. Di era modern sekarang pun pulau atau kota hilang itu masih kerap terjadi, seperti yang terjadi pada tahun 2018 yang lalu. Terdapat 3 wilayah yang hilang, yakni Desa Tebung Ginako di Kiribati, Pulau Hawaii, dan sebuah pulau tak berpenghuni di lepas pantai Jepang. Ahli geologi dan pusat ilmu pengetahuan pesisir dan lautan Pasifik Amerika Serikat, Santa Cruz, California, Kurt Storlezi menjelaskan bahwa menghilangnya wilayah-wilayah tersebut diakibatkan oleh erosi pantai di daerah tropis. Ia mengatakan bahwa naiknya permukaan laut dapat mendesain ulang garis pantai dengan menghasilkan gelombang yang lebih besar. Nantinya hal tersebut akan menambah lapisan sedimen di beberapa tempat sekaligus sehingga menyebabkan erosi dan banjir besar. Persikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2013 silam juga pernah mengeluarkan laporan bahwa permukaan air laut bisa naik antara 1,5 kaki sampai dengan 3 kaki pada tahun 2100-an mendatang. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan bahan emisi besar-besaran yang dapat menaikkan permukaan air laut. Bahkan ilmuwan percaya kenaikan air laut itu bisa mencapai 6,5 kaki pada akhir abad ini. Tampaknya teori tersebut juga bisa terjadi pada Saranjana, kota gaib yang menghilang. Mengingat Indonesia adalah satu negara tropis dengan garis pantai terpanjang di dunia. Banyak cerita-cerita seru lainnya tentang Saranjana. Misalnya, pada malam hari di sekitar Gunung Saranjana, bila memang ditakdirkan, kita bisa mendengarkan suara-suara dari kota Saranjana. Bisa terdengar alunan musik gamelan dan gong, atau bunyi kendaraan yang hiruk-pikuk lalu lalang. Bahkan ada cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tidak tahu asal pemilik atau pemesannya. Pada cerita terkoyaknya Pulau Halimun, Raja Banjar yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi, batinnya yang bersih, jiwanya yang tenang, serta pengetahuan yang luas
dan selalu takwadu kepada Allah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Raja Banjar mampu mengoyak dan membuka tabir Halimun, Saranjana, Bamega, Saijaan, Pulau Laut, Kota Baru, baik alam nyatanya maupun alam gaibnya. Dengan selalu berzikir dan selalu menyebut asma Allah, takbir, tahlil dan tahmid tidak pernah henti-hentinya di mulut dan hatinya Raja Banjar. Ia bersahabat dengan penghuninya hingga membimbing makhluk Allah tersebut untuk memeluk agama Islam, yang menurut keyakinan serta orang yang pernah ke sana, peradaban agama Islam semakin menjadi rahmatan lil alamin di sana. Bahkan di sana membuat masjid yang amat megah dan bagus. Juga pernah menculik imam masjid yang ada di Kota Baru untuk menjadi imam fasih di sana. Namun hingga zaman sudah secanggih dan semodern ini, belum ada peralatan dan peradaban yang mampu mendeteksi keberadaan Saranjana beserta penghuninya itu hingga hampir sekarang. Demikian misteri gaib Saranjana yang masih belum terkuak hingga sekarang secara alam nyata berdasarkan kemampuan pengetahuan keilmuan. Namun secara naluri keyakinan diyakini kehidupan di Saranjana memang ada dan terus menjadi cerita dari mulut ke mulut sepanjang generasi. Hanya orang-orang yang batinnya suci bersilah serta atas izin Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu menyaksikan kota Saranjana secara kasat mata. Wallahu a'lam bishawab. Demikian informasi kejadian Halimun, Saranjana, Bamega, Saijaan, Pulau Laut, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Jadi sebuah cerita budaya yang terus-menerus sangat menarik dan tidak pernah habis-habisnya. Semoga kejadian sejarah dan budaya seperti ini selalu mendorong untuk kita mencintai budaya asli daerah, untuk keanekaragaman adat dan budaya tersebut, juga untuk kemakmuran dan kemajuan wilayah Kabupaten Kota Baru. Dan serta menjadi catatan emas yang baik untuk direnungkan bagi anak cucu serta keturunan kita, serta diambil hikmah positifnya guna selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, serta tidak berbuat syirik. Satu-satunya tempat memohon petunjuk, perlindungan dan pengampunan hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa semata. Amin. Akhirnya kami akhiri. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Hanya kepada Allah lah segala kita kembalikan, dan Allah lah yang Maha Sempurna. Ilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ini gambaran ilustrasi kota gaib Saranjana yang dikunjungi oleh Raja Banjar, yang membuka kota Halimun sehingga kota Saranjana nampak terbuka. Berikutnya ini gambaran masjid yang ada di kota Saranjana, Masjid Megah yang dibangun oleh umat Islam yang ada di sana. Selanjutnya secara kasat mata kota Saranjana berada pada Tanjung Saranjana, masih diselimuti oleh mega-mega. Ini adalah gambaran kota Saranjana yang terlihat dengan kasat mata. Untuk menuju sana, kita di sana oleh Pak Tua Leba tadi ada pintu Saranjana namanya. Pintu gerbang, kemudian memasuki pintu gerbang Saranjana. Ini adalah bagian-bagian dari kota Saranjana, dan secara lahir Gunung Saranjana nampak seperti ini. Jadi seperti bukit kecil. Ini pegunungan Saranjana yang ada di kepulauan Pulau Laut, tepatnya di desa Oka-Oka. Jadi ini masih dalam bentuk alam nyata, sedangkan alam gaibnya seperti yang kami gambarkan sebelumnya. Terima kasih.